Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dalam video ini saya akan menjelaskan program Java yang saya buat untuk tugas simulasi aplikasi reservasi hotel. Program ini menggunakan konsep dasar pemrograman Java seperti class, object, method, array, string, dan struktur keputusan seperti if, else, dan switch case. Mari kita mulai dari struktur programnya. Untuk kelas kamar.java, pertama saya membuat sebuah kelas bernama kamar. Kelas ini berfungsi merepresentasikan kamar hotel. Atribut yang saya gunakan diantaranya yaitu ada nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan ketersediaan. Konstruktornya digunakan untuk mengisi data saat objek dibuat. Dengan kelas ini saya bisa menyimpan data beberapa kamar dalam bentuk array. Selanjutnya di dalam kelas main.java saya membuat array daftar kamar, untuk menyimpan data 5 kamar. Kemudian saya membuat metode inisialisasi kamar yang mengisi array tersebut dengan kamar dari berbagai tipe seperti standar, superior, deluxe, dan suite. Setiap kamar dalam hal ini memiliki harga yang berbeda-beda. Selanjutnya menampilkan daftar kamar. Metode tampilan kamar digunakan untuk menampilkan daftar kamar yang tersedia. Di sini saya memeriksa apakah kamar tersebut masih tersedia atau tidak menggunakan atribut boolean. Selanjutnya proses pemesanan kamar. Nah, dalam hal ini saya akan langsung mempraktekkan untuk proses pemesanan kamar. Di sini saya akan menuliskan nomor kamar untuk 102. Selanjutnya saya enter. Nah, lama menginap di sini kita buat 3 malam. Selanjutnya kita akan inputkan lagi untuk kita pesan nomor kamar 101. Selanjutnya kita buat sama 3 malam. Selanjutnya kita akan stop. Program masuk ke bagian pemesanan kamar. Saya menggunakan nomor input dari pengguna untuk masukkan nomor kamar dan lama menginap. Nah, maksimal pemesanan adalah 3 kamar sesuai dengan syarat soal. Untuk menghentikan input, nah di sini saya menggunakan prompt stop. Jadi kita mengetikkan stop. Pada setiap input saya memanggil metode proses reservasi untuk mencari kamar berdasarkan nomor, memastikan ketersediaannya, dan menghitung subtotal harga berdasar lama menginap. Total biaya akan disimpan dalam variabel total biaya, dan jumlah kamar yang berhasil dipesan dihitung untuk menentukan biaya layanan. Nah, untuk perhitungan total biaya dan penawaran khusus, setelah proses pemesanan selesai, program akan mencetak reservasi menggunakan metode cetak struk. Dalam metode ini saya menghitung pajak sebesar 10% dari total biaya, proses layanan sebesar Rp50.000 per kamar, diskon 15% jika total biaya lebih dari Rp5.000, bonus sarapan gratis jika biaya lebih dari Rp300.000. Saya menggunakan struktur keputusan if, else untuk mencetak apakah pengguna memenuhi syarat untuk diskon atau bonus. Total akhir dihitung dari biaya total setelah diskon ditambah pajak dan layanan. Baiklah, kita akan langsung saja untuk prakteknya. Stop, kita ketikkan stop. Ini untuk pemesanan 2 kamar, lama menginap 3 malam. Bisa dilihat di struk reservasi total sebelum pajak dan layanan ada pajak 10%, biaya layanan, diskon 15%, dan total biaya. Selanjutnya kita akan coba jika menggunakan pemesanan lebih dari 3 kamar. Kita akan memesan nomor 101, kita buat 3 malam. Selanjutnya nomor 102
kita buat 3 malam juga. Selanjutnya kita akan pesan kamar 201. Selanjutnya kita buat 3 malam. Nah, akan secara otomatis langsung generate struk reservasinya. Seperti itu. Nah, struk mencetak semua informasi penting. Sudah bisa dilihat untuk informasi pentingnya seperti total sebelum pajak, jumlah pajak, biaya layanan, diskon jika ada, bonus harapan jika memenuhi syarat, serta total akhir yang harus dibayar. Nah, struk ini berguna sebagai bukti transaksi untuk pelanggan. Jadi, itulah tadi penjelasan dari saya. Program aplikasi reservasi hotel yang saya buat menggunakan Java. Program ini menunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan kelas, array, metode, dan struktur keputusan dalam satu simulasi sederhana. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan, baik dalam pemrograman maupun dari kata-kata saya dalam mempresentasikan hasil kerja saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.